ketika istikharah maka hitung-hitungan manusia itu dilepas ya. Hitung-hitungan manusia yang lamun mah cenah bahasa urang mah asana teh mending ieu karena hal-hal nu tadi teh menjadi hilang ya. Karena sangat mujarabnya itu. Nah itu bahkan barokah sekali. Kembali lagi bersama gua, Boy Stanley. Kali ini gua mau main ke pesantrennya tetangga gua, Adeden. Dan dia itu ceritanya nikah sama orang Jatiwangi. Terus mertuanya punya pesantren, ya kebetulan Adeden juga guru ngaji waktu di rumah, guru ngaji saya juga. Dan kali ini mau meliputi kegiatan anak-anak pesantren yang berada di Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka. Oke, kita tunggu Adeden. Apa kita langsung ke Adeden aja ke sana, disamperin, bebas, itu terserah. Yang penting jangan lupa subscribe, jangan di skip, please jangan di skip. Oke, sub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di pesantren TPQ Al Huda
Dan di samping saya ada kepala dari pesantren Al-Huda. Monggo Ibu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Amana SAG sebagai pimpinan TKQ TPQ Al-Huda Desa Jatisura. Saya mau bertanya-tanya nih Bu soal protokol kesehatan seperti apa yang dilakukan di pesantren atau di TPQ ini? Ya. Untuk protokol kesehatan kita sudah menyediakan di awal ya, mungkin karena ini juga sudah ada bantuan, alhamdulillah bantuan kopi, tapi belum dimasukkan lagi ke tempatnya, sudah disiapkan. Setiap yang datang itu cuci tangan, cuci tangan. Terus anak-anak juga, mungkin kalau anak-anak tidak diharuskan pakai masker gitu. Iya. Karena apa? Karena kita kan mengaji ya, susah kalau untuk pakai masker gitu. Jadi berbicara juga susah. Ya, berbicara susah karena anak-anak ya mengaji. Jadi yang ditekankannya ke majlis taklimnya. Kalau masih majlis taklim ke ibu-ibu wajib gitu. Karena mereka kan cuma ngaji kuping namanya. Kalau anak-anak TPQ kan otomatis berbicara terus ngaji. Kalau mau pakai masker itu susah sekali gitu ya. Jadi terus kan menurut kesehatan emang tidak begitu rentan kan kalau untuk anak-anak kan kebanyakannya ke orang tua gitu ya. Jadi kalau untuk menerapkan sih sudah sih sebetulnya ke anak-anak. Kalau di luar, kalau mau kemana-mana, kalau bisa jangan pergi kemana-mana gitu, di rumah saja. Kalau di TPQ kan kenapa kami tidak daring? Pertama karena mungkin orang tua sudah kenyang dengan anaknya yang di SD dengan daring itu gitu. Banyak keluhan-keluhan dari orang tua yang ngantar anak-anak TPQ. Akhirnya kami tidak daring, dan banyak keluhan juga ketika kita libur 2 bulan. itu gimana dengan anak-anak dengan mengajinya, beda dengan di SD gitu kan. Jadi terabaikan ya. Iya, mengajinya gimana? Kalau di rumah kan tidak bisa, beda dengan kalau SD kan diajarin membaca, berhitung gitu. Kalau ngaji orang tuanya merasa keberatan gitu karena mungkin kurang mampuan. Kan akhirnya sebelumnya tuh pernah ada petugas ke sini yang mengubarkan anak-anak. Alhamdulillah ya. Ada mungkin karena dilaksanakan sore hari mungkin gitu. Soalnya kalau di kota sih udah pernah kalau dulu waktu semenjak Covid-nya. Di SD itu di Mundik juga ada yang dibubarkan tuh ada kan secara live SD tuh yang live dibubarkan ada. Kalau misalkan dibubarkan kan ini pesantren yang mengaji. Pesantren alhamdulillah sih, ibu-ibunya majlis taklimnya setiap hari Sabtu juga. Alhamdulillah sih. Nggak ada yang datang ke sini dari petugas kesehatan. Nah kan banyak kegiatan yang tertunda nih atau sampai tidak bisa terlaksana selagi Covid ini. Ada kegiatan yang tertunda itu? Kalau untuk TPQ sih iya ada, makanya langsung kami istilahnya sebelum ada perintah dari Kemenag gitu kan, kita di bawah naungan Kemenag ya. Belum ada perintah dari Kementerian Agama untuk PK Pontren, PK FK PK, FKMDT itu belum ada, istilahnya belum ada perintah untuk belajar. Tapi karena bujukan orang tua, kita selama 2 bulan tidak masuk, 3 bulan dari bulan April, Mei. Oh iya 2 bulan, April, Mei yang penuhnya gitu, dari Maret akhir kan. Banyak liburnya. Ya banyak liburnya. Orang tua banyak yang ngeluh karena anak-anaknya nggak ngaji di rumah, malah main gitu. Akhirnya orang tua banyak kesini, banyak yang ngirim WhatsApp ke saya gitu. Akhirnya ya udah saya memutuskan sendirilah, kita haula saja. Bulan Juni itu kita mulai membuka lagi gitu, dan
ternyata ketika pertama kali mengaji itu betul. Yang selama 2 bulan lebih anak tidak mengaji di rumahnya itu banyak yang keliru antara huruf ta ya itu. Banyak yang keliru jadi lupa gitu. Dan Betul mungkin gitu. kebanyakan main gitu. Iya gitu Dia kan. disuruh di rumah padahal main kemana Iya kan. gitu. Jadi istilahnya lupa lagi membaca, banyak yang huruf-huruf itu banyak yang keliru gitu. Kecuali yang sudah ke Al-Qur'an sudah biasa, tapi yang ke Iqra itu banyak yang keliru. Oh, pantesan orang tua pada ngeluh, anak-anak itu kan. Jadi kita itu kerja keras lagi selama 1 minggu itu. 1 minggu anak itu kan full. Iya, 1 minggu itu terus jadi genjar gitu. Nah, ya alhamdulillah sekarang udah 3 bulan, berarti Juni, Juli, Agustus, sekarang September 4 bulan, udah 4 bulan. Berarti ini tuh liburnya seminggu sekali kan? Ya, setiap hari Minggu libur. Nah, terus untuk harapan ke depan kelanjutan pesantren di situasi Covid ini bagaimana itu? Ya, harapan saya sebagai pimpinan TPQ mudah-mudahan virus Covid-19 cepat berlalu. Amin. Karena bukan hanya istilahnya ke pendidikan saja yang ada efek sampingnya gitu ya. Yang menghambat itu bukan hanya kepada pendidikan saja kan, termasuk ke pedagang usaha gitu kan. Kita merasa betul-betul terpuruk dengan adanya Covid itu gitu. Sementara kan setiap hari kita butuh makan gitu. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan Covid cepat berlalu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kan kata pakar kesehatan, cara mengantisipasi Covid atau cara mengantisipasi penularan Covid itu dengan memakai cadar, itu memakai masker, itu yang paling utama. Makanya ya kemana-mana pun saya memakai masker, yaitu terkecuali ke TPA, ke TPQ, itu karena menghadapi dengan anak-anak. Sekalipun saya memakai masker ketika flu, itu anak ibu, meni ibu nggak kelihatan wajahnya, gitu nggak jelas, bilangnya seperti itu gitu. Kalau lagi menerangkan juga nggak jelas. Ya, gitu. Makanya ya itu harapan saya supaya anak-anak belajar dengan tenang, bukan hanya di TPQ, kita juga ya anak SD, SMP, SMA. Saya juga kan ngajar juga di SMA ya sementara daring terus, kuota terus gitu, walaupun ada bantuan dari pemerintah juga. Ini tabu belum pada berangkat tuh, belum. SMA juga. SMA kan aturannya dari provinsi, belum. Kalau SD SMP kan aturannya dari Pemda, dari dari dinas Pemda. Jadi sudah boleh kalau untuk SD SMP sudah boleh, tetapi dengan di SIP. Itu kalau untuk SMA total tidak boleh. Tidak boleh untuk ya? SLTA itu. Teman-teman, kali ini saya sudah bersama AA Deden yang tadi saya ceritakan tuh di awal. Nah, jadi AA Deden ini guru ngaji saya waktu saya masih zamannya sekolah SD. Ya. Iya, siap. Nah, kenapa nih jadi
di Lui Munding Iya. ya di Duku Ngeres ya, yang nama di Duku Ngeres. Sangat kehilangan sosok Adeden nih. Wah, kehilangan. Kenapa hijrah ke sini nih? Pindah Iya, ke sini kenapa nih? Coba jelaskan tuh Iya. teman-teman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil aqdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya, sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada adik saya Stanley yang dalam akhir-akhir ini punya hobi yang positif ya, bagus sekali. Jadi sangat baguslah untuk anak muda punya hobi yang seperti ini, bahkan mungkin bisa menghasilkan ya. Ya amin. Amin. Insya Allah. Bisa menghasilkan rupiah seperti itu. Ya. Jadi tadi pertanyaannya ternyata bagaimana? Jadi, kenapa berhijrah ya? Iya, Berhijrah ke Jatiwangi. Ke Jatiwangi. Iya, kebetulan saya itu berjodoh dengan orang sini, desa di sini di desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, ya. Jadi kebetulan sebetulnya saya setelah pesantren itu setengah tahun, hampir ada setengah tahun, tapi 7 bulanan ya di rumah itu ya, juga ikut di musola juga. Kebetulan ya ada beberapa anak-anak yang ikut ngaji seperti ya, itu ya, dan ada beberapa yang katanya kehilangan mungkin. Tapi ya memang bagaimana ya, jadi kebetulan saya di istikharah yang di sini, dan memang istikharahnya itu bagus yang di sini kan. Jadi memang orang pesantren itu mengenal istilah istikharah. Dalam mencari pendamping hidup itu mengenal istilah istikharah. Bahkan sebelumnya itu bahkan yang sebelumnya itu saya istikharohi yang orang Kuningan. Nah, kalau secara logika, secara akal manusia, secara akal kita hitung-hitungan matematika kita berbicara kalau ya Deden kan pesantren di Kuningan, 10 tahun di Kuningan, kan sanawiyah di pesantren Rimbo ya di Lewi Kujang, di sanawiyah, kemudian di aliyah, tingkat aliyah sampai 10 tahun di Kuningan. 10 tahun di Kuningan ya kan ya. 10 tahun di Kuningan, sudah kenal banyak lingkungan orang Kuningan, punya forum pesantren, antar pesantren di Kuningan, bahkan sempat jadi ketua bahkan forum pesantren Kuningan 10 tahun. Dan ada ada yang meminta untuk dijadikan jodoh orang sana, orang Kuningan, secara hitung-hitungan kayaknya enak di Kuningan gitu. Teman sudah banyak, apalagi istilahnya relasi sudah banyak, apalagi udah 10 tahun. Udah 10 tahun, kemudian sudah bisa menyambung makan di Kuningan gitu ya, sambil mengajar sedikit-sedikit di madrasah di mana, terus ada les privat juga, kebetulan juga bantu di bordir di CV bordir komputer punya Pak Kiai. Tapi ternyata di istikharohi di istikharohi ternyata bagus di sini. Dan itu ketika istikharah, maka hitung-hitungan manusia itu dilepas ya. Hitung-hitungan manusia yang lamun mah cenah bahasa urang mah asana teh mending ieu karena hal-hal nu tadi teh menjadi hilang ya. Karena sangat mujarabnya itu. Nah, itu bahkan barokah sekali. Ya, ungkapannya kan sebagaimana dijelaskan kan, tidak akan menyesal orang yang istikharah. Dan alhamdulillah tadi. Jadi kebetulan kan tadi kan menanyakan di sini bagaimana. Kebetulan saya membantu di sini mengajar di pesantren punya mertua gitu. Jadi di bawah yayasan, di bawah naungan yayasan ya kan ya. Yayasan Nurul Huda Wal Arkam. Iya, ketuanya itu ada paman itu Bapak Ustadz Asep Nurjaman. Ustadz Asep. Pesantren itu tadi mertua. Bapak Ustadz Sayroji. Untuk Majlis Taklim Ibu mertua Ustadzah Ibu Mumun Munawaroh. Kemudian yang tadi diwawancarai, itu
kepala TPQ ya. dari itu Bibi, itu Bibi, ya, Ibu Aam Amanah. Dan terakhir unit pendidikannya itu RA. Nah, terasa sekali keberkahannya kan ya. Jadi istiqoroh itu sangat berkah gitu. Jadi tidak akan menyesal orang yang mencari sesuatu dengan istiqoroh. Nah, Deden ini ya. jadi mengajar di sini apa ada pesantren lagi gitu untuk mengajar apa cuma di sini aja? Iya, kebetulan sebetulnya saya membantu di sini, tapi kebetulan kami juga dikasih amanat untuk mengajar di asrama Mantiga Majalengka. Kebetulan saya juga sebetulnya mukim di sana. Jadi saya di sini tuh mengajar ya untuk membantu pesantren mertua. Dan istilahnya kalau orang pesantren mengatakan birrul waliden, itu berbakti kepada kedua orang tua. Adapun selebihnya itu saya mengajar di menghadapi santri, ya, mayunan santri anu di asrama di Mantiga Kuningan. Jadi di sana programnya itu ada tahfidz, tafakuh, yakni kitab-kitab kuning, juga dakwah. Nanti jadi diarahkan anak-anak itu ada yang untuk tahfidz Al-Quran. Nah, untuk tahfidz Al-Quran sendiri itu oleh istri saya. Kebetulan alhamdulillah istri saya itu di sana juga berarti. Iya, di sana dan bermukim di sana di tempat dikasih kamar juga. Jadi alhamdulillah ya istri saya itu selesai 30 juz hafalan Quran di pondok pesantren Bustan Usyakil Quran di Demak gitu ya. Mohon doanya juga, kebetulan beliau sedang mengandung 9 bulan ya. Mohon doanya semuanya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan nanti bayinya lahir dengan selamat. Amin. Melanjutkan perjuangan agama, melanjutkan la ilaha illallah. Nah, terus berapa lama tuh di Mantiga tuh? Di Mantiga udah berapa lama? Kebetulan saya itu di bulan sebelum pandemi itu bulan apa ya? Februari ya. Jadi 2 minggu pertama, 2 minggu ke 3 minggu pandemi. Jadi anak-anak itu dipulangkan. Jadi bulan Ramadan yang tadinya schedule-nya mau diisi penuh padat dengan kegiatan, jadi kosong. Karena kosong, jadi diisi dengan apa namanya? Ada hafalan hanya untuk hafalan berarti. Hafalan itu daring gitu. Jadi video call hafalan, agak repot juga. Video call. Jadi setor hafalan dengan video call. Jadi setoran hafalan dengan video call. Jadi hanya satu kegiatan. Itu pun kayak saya kira kurang puas ya, kurang maksimal. Kurang maksimal. Karena memang untuk apa istilahnya, untuk mengaji itu ya kan ya. Untuk mengaji itu memang harus talaki istilahnya. Harus berhadap-hadapan. Bermusafahah, berhadap-hadapan. Nggak bisa kayak gitu. Meskipun memang suaranya terdengar atau ada kekurangannya karena memang untuk bacaan Al-Quran itu harus terlihatan gitu. Bagaimana? Lidah juga ya. Nah, itu. Bibir juga ya. Nah, itu betul kan ada istilah makhorijul huruf. Nah, jadi rencana kita tuh mau nanti next mau ngeliput yang di Man tuh di asrama ya, di asrama pesantren tahfidz. Ya, pengen tahu kegiatannya seperti apa dan pengen tahu juga Deden mengajar para santri seperti apa juga gitu. Tapi nanti jangan kegoda ya, soalnya banyak santri putri ya. Wah, ini sama kameramen ini. Biasanya bucin kameramen nih. Biasanya nih kayak gitu tuh. Dikit ya, aduh, bucin itu bahaya. Pokoknya kalau nanti ke sana ke asrama bahaya. Intinya jangan sampai ngelihat cewek bahaya. Ya udah, siap aja. Kita mau pulang dulu ya. Siap. Semoga doain teman-teman Deden sehat terus. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Udah, saya pamit ya. Ya. Siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.